Halo semuanya, kenalin nama saya Orcita Mulira dengan NIM 44190813. Kali ini aku bakal ngebahas tentang film The King's Speech yang ada di sebelah sini. Dan aku bakal bagi ini jadi ke beberapa bagian, yang antaranya kayak introduction-nya, terus ratingnya gimana, alur ceritanya The King's Speech yang gimana, sama yang terakhir pendapat aku tentang film ini itu gimana. Bagian pertama, introduction. Film The King's Speech ini adalah film biografi drama bersejarah yang berlatar belakang di Britania Raya yang dirilis tahun 2010, yang disutradarai oleh Tom Hopper dan diproduksi oleh Lane Canning, Emil Sherman, dan Gareth Unwin. Naskah film ini ditulis oleh David Shelder, dan film ini diperankan dengan sangat apik oleh Colin Firth sebagai Raja George VI atau Pangeran Albert, atau yang biasa disebut dalam film ini dengan nama panggilan Bertie. Terus Helena Bonham Carter sebagai Ratu Elizabeth, dan Geoffrey Rush sebagai Leonie Lodge. Film The King's Speech ini yang berdurasi 119 menit dan berbahasa Inggris ditayangkan secara perdana pada Festival Film Trilogy pada tanggal 6 September 2010 dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 26 November 2010 secara terbatas dan tanggal 25 Desember 2010 secara luas. Film ini dirilis di Britania Raya pada tanggal 7 Januari 2011. Bagian kedua, tanggapan kritikus dan masyarakat terhadap film ini. Yang pertama adalah tanggapan kritikus. Dari film The King's Speech mendapatkan review positif dari para kritikus berdasarkan Rotten Tomatoes. Film ini mendapatkan rating 95% dan berdasarkan 269 ulasan, dengan rating rata-rata 8,6 dari 10. Itu merupakan nilai yang sangat tinggi untuk sebuah film. Dan berdasarkan dari Metacritic, film ini mendapatkan skor 88 dari 100 berdasarkan 41 kritik menunjukkan pengakuan universal. Selain itu, film ini juga meraih lebih dari 1 piala Oscar pada tahun 2010. Dan di film box office sendiri, di film The King's Speech ini mendapatkan sekitar 138.797.449 dolar di Amerika Utara dan 275.414.100 di negara lain, dengan total pendapatan yang dihasilkan oleh film ini mencapai 414.211.549, melebihi anggaran produksi film yang hanya sekitar 15 juta dolar. Dan ini berarti membuktikan sekali kalau film ini nih sangat laku keras di box office. Bagian ketiga, alur cerita dari The King's Speech. Berdasarkan tanggapan daripada kritikus sendiri dan respon masyarakat terhadap film ini bisa menunjukkan bahwa film ini salah satu film yang sangat menarik untuk dibahas. Dan dari segi alur ceritanya yang akan saya jelaskan secara singkat, The King's Speech ini mengisahkan perjalanan Raja George VI, yaitu Pangeran Albert Frederick Arthur George, yang merupakan seorang Duke of York, yang biasa dipanggil dengan nama panggilan Bertie dalam keluarganya, yaitu nama panggilan sayangnya dia. Terus menuju tahta tertinggi di kerajaan Inggris, dengan perjuangan yang harus dia lalui itu nggak mudah sama sekali, dan itu karena dia mengalami kegagapan saat berbicara. Dan Ratu Elizabeth, yaitu istrinya, sebagai satu-satunya orang yang berupaya mencari solusi yang terbaik untuk membebaskan Raja George VI dari kegagapan yang ia derita sejak berumur 4 atau 5 tahunan, dengan penuh kepercayaan tinggi membawa kegagapan yang diderita suaminya itu bisa sembuh. Ratu Elizabeth mendatangi setiap dokter maupun terapis yang berkompeten di wilayah Inggris tersebut, dan hingga suatu ketika dia bertemu dengan Lodge atau yang disebut dengan Lionel. Lionel ini sebuah terapis bicara berumur sekitar 50 tahunan ke atas yang berasal dari Australia dan juga seorang aktor teater. Dan pertemuan antara si Lionel sama si Pangeran Albert ini mampu membuahkan perubahan yang besar bagi kehidupan keduanya. Singkatnya sih seperti itu. Dan The King's Speech ini sebenarnya bukan cuman istilahnya film hayalan, tapi ini didasarkan dengan biografi nyata dengan Pangeran Arthur atau yang di sebenarnya Raja George VI ini beneran terjadi yang pada kerajaan Inggris yang berlatar belakang pada masa Perang Dunia Kedua, yang permasalahan itu dianggap yang dimiliki oleh seorang kekurangan raja yang ini, yang gagap serta pengaruhnya dalam pemimpin suatu negara dengan situasi kritis.
Hal ini tuh menarik untuk mengingat tema yang diangkat dalam film ini tuh bersifat unik karena gagap merupakan suatu hal yang tidak biasa terjadi pada seorang pemimpin. Kekuatan utama seorang pemimpin tuh berasal dari gaya bicaranya dia yang dimilikinya untuk memberikan pernyataan, menetapkan peraturan, berdiplomasi, dan seterusnya dan lain sebagainya. Lalu jika pemimpinnya gagap, akan muncul suatu pertanyaan yang luar biasa mengusik bagi para rakyatnya. Bisakah ia menjadi seorang pemimpin yang handal bagi rakyatnya? Bagian keempat, pendapat saya sebagai mahasiswa komunikasi terhadap film ini. Dari sekian cari ceritanya yang panjang banget ini, bakal lebih seru lagi kalau kalian nonton langsung. Ini film wajib banget sih buat ditonton kalau buat anak komunikasi kalau menurut saya, karena nih film ini tuh seakan menunjukkan kepada dunia bahwa menjadi seseorang pemimpin adalah hal yang sulit serta penuh dengan tantangan. Hal ini ditujukan dengan kepemimpinan Raja George ke-6 yang ia terima dengan keterpaksaan, karena kan dari sebelumnya tadi kan dia sebenarnya bukan raja yang asli kan, tapi karena menggantikan si kakaknya itu, serta rasa ketidakpercayaan diri yang dimilikinya. Film ini juga menunjukkan sikap temperamental seorang raja yang tentu akan menciptakan citra yang negatif. Kekerasan yang terjadi pada Raja George ke-6 pada saat kecil seakan-akan mencerminkan kelemahan sistem pengawasan di kerajaan. Bagaimana kekerasan dapat terjadi dalam sebuah kerajaan, apalagi menyangkut generasi bakal penerus kerajaan sesungguhnya, yang sangat memperlihatkan bahwa kemewahan dari istana Inggris sendiri. Bagaimanapun kelebihan dan kelemahan yang diangkat dalam film ini, tentu ada suatu yang dimaksud, yang terselip dalam setiap kisah yang diceritakan oleh sutradara. Dalam film ini seakan menunjukkan pada dunia bahwa pembentukan karakter seseorang berawal dari usia dini. Karakter itu akan terus terbawa hingga seorang menjadi dewasa. Penyakit psikis pada anak adalah hal yang membahayakan bagi kehidupannya di kemudian hari. Dari film ini kita juga dapat memetik kesimpulan bahwa gagap bukanlah suatu penyakit yang harus disembuhkan dengan mengonsumsi suatu obat, bukan juga cacat bawaan sejak lahir, akan tetapi salah satu penyakit psikis yang muncul akibat gangguan mental dan hanya dapat disembuhkan oleh tekad serta kemampuan penderita untuk sembuh. Menurut saya juga sebagai mahasiswa komunikasi, meningkatkan kepercayaan diri itu sangat penting, terlebih saat public speaking. Kepercayaan diri itu ibaratnya sebuah fondasi bangunan. Kalau kepercayaan diri kita lemah, maka usaha yang telah kita lakukan dapat dengan mudah runtuh. Ketika kita menjaga image kita di mata orang, kita harus mampu berkomunikasi secara asertif, dan segala yang kita lakukan itu harus dengan kepercayaan diri. Untuk membangun kepercayaan diri kita harus kenali apa masalahnya dalam diri kita sendiri. Setelah kita tahu apa masalahnya dalam diri kita, maka kita harus berusaha memutus lingkaran setan keraguan diri kita. Sama seperti saat Pangeran Albert memperbaiki bicaranya dalam mengucapkan sebuah kata, dia melakukan dengan cara afirmasi diri secara positif. Dia mengulangi setiap kata yang sulit sehingga dia mampu mengucapkan kata tersebut. Tanpa kepercayaan diri setinggi apapun keahlian atau jabatan yang kamu punya, maka semua itu nggak akan berguna. Dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk yang terakhir, jika kamu menemukan keraguan-keraguan dalam diri kamu, find your voice.